batu di Mekah yang uluk salam ke saya ketika awal-awal saya jadi nabi. Jadi nabi pertama jadi nabi pulang dari Gua Hira itu beberapa batu dan pohon itu uluk salam. Terus lagi ya selamat ada jadi nabi baru. Ya kira-kira seperti itu nabi masih. Nah, kalau orang sekarang enggak. Orang sekarang itu kesuwen bodoh, kesuwen materialistik, kesuwen terdikte oleh yang di depannya. Seakan-akan kita saja yang punya akal, kita saja yang hebat, kita saja yang menentukan segalanya. Lupa kalau bumi itu ya mangkel sama kita karena kita sering maksiat. Lupa kalau alam ini merespon kita secara buruk karena kita sering maksiat. Resikonya adalah kalau sampai cara iman begini terus, nanti kamu itu nggak iman sama kudratullah. Padahal di Quran jelas ada ayat begini, ketika orang-orang fasik itu meninggal, orang-orang kafir meninggal, istilahnya Quran apa? Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu mundzirin. Itu kematian yang tidak ditangisi langit dan tidak ditangisi oleh bumi. Jadi ini silsilah pikiran para ulama yang benar-benar warasatul anbiya. Jadi semua alam ini berpikir sehingga ketika wong iku mati kok ning donyane ra ono gunane fasik tok nangis juga simpati lagi. Mati karo murid yo karo jenenge fama bakat alihi musama wal ardu wa ma kanu mundzirin. Ini kematian yang tidak ditangisi langit juga tidak ditangisi nopo bumi. Boleh ruang. Nanti saya akan paham perang Khandaq setelah penjelasan. Singkat cerita karena Salman Al-Farisi abang hebatnya adalah manusia, terus dia bilang gini, ya Rasulullah, kita ini orang Persia. Kalau perang musuh yang nggak bisa ditandingi, kita bikin Khandaq, semacam parit yang ukurannya kuda terbaik nggak bisa menculot, panah tercepat nggak bisa ngelangkai. Kira-kira sudah lemah tekanannya. Bikinlah Khandaq. Dan Nabi karena beliau dikuatkan oleh alam tadi, oleh langit, oleh bumi, oleh angin, Nabi itu gak mikir. Makanya Nabi itu umi ora iso mikir, ya ora kersa mikir. Tapi Nabi menghormati pendapat. Monggo makome sahabat di pendapat cerdas gitu ya enggak apa-apa kata Nabi, enggak apa-apa bikin Khandaq. Setelah bikin Khandaq, wong kafir dikepung 26 hari, akhirnya tentaan bekal ya terus. Artinya Khandaq itu sebetulnya enggak menyelesaikan masalah meskipun kalau ditarik-tarik seakan-akan Khandaq itu segala-galanya. Karena orang Islam enggak bisa keluar dari Khandaq dan dikepung bisa mati kelaparan sampai 26 hari. Setelah ini di sini kelihatan Nabi itu Nabi sholat malam masyhur. Sholat malam 2 rakaat. Ya Allah, jika engkau tidak menolong kami, gak nolong kula mbek para sahabat, sing roh nak jenengan pangeran kok kula. Mau terus nongol orang sembarangan jenengan pangeran. Pangeran itu. Jadi Nabi doa itu 2 kali di perang Badar dan perang Masyur. Ya Allah, intuhlik hadil isobata lam tuqbat fil ardi ba'dal yaum. Pon paringi kalah gak apa. Resikone kira di pangeran. Jenengan juga di pangeran. Karena yang tahu kalau Allah Tuhan itu Yaman itu hanya Nabi dan para sahabat. Kalau itu mati sudah nggak ada yang tahu kalau Allah itu. Nah itu terus Arsalna Ali Brifa wa Junudal Lampau. Terus Allah menugaskan angin. Makanya istilahnya Arsalna Riha, saya mengutus angin. Sekarang bisa nggak kalau angin nggak punya akal bisa diutus? Nggak bisa diutus karena punya akal. Kalau nggak punya akal dia nggak bisa bilang iya juga nggak bisa tepat sasaran sekenanya saja. Wong Nabi, wong kafir mau kajak sekian gitu. Kalau anginnya nggak punya mikir kan sekenanya saja. Tapi mesti tepat sasaran karena bisa mikir. Makanya sampean tuh saya yakin, yang ngaji saya di sini itu jarang yang jadi wali. Karena dengan alam itu musuhan. Bumi ramal tel gue darah ini akal, bumi barang raja akal, mantap. Kamu darah ini raja akal, mana? Padahal jangan kira bumi yang kita injek itu tidak bisa mikir-mikir. Titik sembel aja mikir. Mungkin kematian titik ini lebih mengguncangkan arah dibanding matimu karena ini baca tasbih kamu tidak baca. Nah, makanya saya setuju yang halal itu titik karena roda berdigasan. Mencolot sana, mencolot sini. Itu pernah ada seorang nabi itu karena dicopot apa itu semut ya nomor semut dibaca di sana. Disebut itu dicopot semut dibakar sama nabi itu Allah tersinggung. Total tak umatan tusabbih, kamu membunuh umat yang membaca. Jadi makanya kita
tawari jadi wali kok sidik. Karena wali itu juga ada KPU-nya, ada pendaftarannya. Oh iya, wali itu resmi, gak bisa kamu jadi wali mentang-mentang di kamar, rambutmu gondrong, terus ibu-ibu atau waktu terus wali, dukun gitu kamu. Gak bisa, wali itu ada timnya, ada yang ACC, ada yang makanya ada Sultanul Aulia, ada rajanya, ada ketuanya. Makanya masyhur di mana kemana ke ono wali anyaran melete terbang, dia nggak ngerti nang ngisor ono ketuane, ono Sabdul Qadir masyhur di mana ceblok. Ditanya ya Sabdul Qadir kenapa orang ini ceblok? Dia ini pemuda jangan jadi wali so terbang, gak ngerti ngisor ono ketua, makanya tak berani. Karena sembrono dia terbang gak lihat-lihat. Iya gak lihat ketua, kalau terbangnya di sini aman. Wali itu ada ACC-nya, nggak bisa sembarang orang jadi wali, harus ada yang daftar. Makanya layak ikut wali, lalu yang tahu wali ya wali, karena tahu ini di listnya ada. Tapi ya serau daftar. Demenisin maksudnya, nggak ada daftar wali, sudah gini-gini sudah bagus, sudah ada ini sudah bagus. Dan ini saya cerita biar saya nanti kalau ketemu Allah itu sudah tidak kena hisab, karena sudah saya jelaskan ilmu Quran yang saya bisa. Di antara ilmu Quran yang mungkin orang lain tidak tahu, tapi ahli Quran tahu semua seluruh dunia adalah Quran nggak pernah nganggap alam ini mati. Semua alam itu bisa punya rasa. Makanya Quran ngetikan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihah. Sesuatu yang di seluruh alam raya ini semuanya baca tasbih, tapi kamu tidak paham cara bertasbih mereka. Lucunya kita sebagai ustadz, sebagai kiai sering cerita Allah menugaskan angin, lalu angin ini menghancurkan pasukan orang kafir. Sekarang logikanya gampang, menugaskan dan tugasnya selesai secara baik dan sempurna. Lalu kamu menstatuskan angin ini tidak punya akal. Aneh gak? Pikiran seperti itu aneh gak? Aneh. Wajinu dalam taruh. Makanya apapun salah kita, jangan pernah tidak berpikir ala Quran. Terus kamu bilang, angin kok bisa mikir, kamu jangan bilang gitu. Memangnya kamu di mata Allah bedanya apa dengan angin? Kamu adalah seonggok tanah yang sekarang jadi manusia. Yang menjadi darah kamu adalah asupan-asupan gizi. Coba misalnya kayak mangan, gara-gara mangan daging jadi darah. Daging, sapi ini dewe mangan rumput. Rumputnya dewe tumbuh dari tanah. Kita itu tidak bisa menghindari materi yang berupa apa? Tanah. Tapi kita dengan seenaknya bilang tanah ini kita injekin, kita tempat khasiat. Makanya pulau itu saya yakin husnudzon sama Allah. Nanti kuburan saya itu baik-baik saja. Karena dari awal saya berpikir seperti ini. Jadi apresiasi saya ke tanah itu bagus. Pasti nanti saya dapat apresiasi yang bagus juga. Aku kan biasa dari tanah nanti akal. Mereka diukal-ukal. Dendam. Masyhur itu di hati-hati soal bumi itu dendam sama orang yang maksiat. Awas ke zaman bumi enak yang maksiat. Lagi kecekel aku itu prakas. Wasa saja Allah kang cukup benar jajal. Nah, kita harus berlatih berpikir begitu terus. Supaya satu jadi wali yang gampang. Dua melihat sunnah tua itu menjadi mudah. Mana jenengan nanti melihat sunnah tua itu menjadi mudah. Contoh gampang sunnah tua lebih mudah itu begini. Dulu misalnya ada orang besar meninggal, entah ada alamat alam, entah itu gempa, entah angin ribut. Mulai dulu ya seperti itu. Karena alam ini merespon. Orang kuno di sana, orang prahara, misalnya nolitang gugur. Tapi sekarang itu jadi ilmu perdukunan seperti itu. Karena saya ngomong gak wali, akhirnya jadi gugur. Segera percaya intelektual tapi rawali, akhirnya sekenanya saja kalau membalas pikiran-pikiran seperti itu. Ini kembali ke perang Sunda. Nabi itu Umi itu gak harus mikir, dia sudah. Setelah 26 hari tapi sholat 2 rakaat. Filai latin barito sangat-sangat dingin. Saking dinginnya Nabi memanggil satu sahabat itu nggak ada yang berani datang saking dingin. Sudah dingin dikepung orang kafir. Tapi Nabi santai aja tetap sholat. Di antara salahnya berdoa tadi. Ketika doa hanya sekian menit, nggak sampai jam. Angin ribut datang. Fa'akla abu turohum wa khiyamahu. Orang kafir itu lalu-lalu. Nabi nimbali sahabat gini, jadi delok posisi pasukan orang kafir saiki piye. Enggak ada yang mau. Karena sahabat itu juga makan beberapa hari kedinginan. Bayangkan sudah tidak makan,
kedinginan. Kayak apa? Enggak punya tenaga sama. Udah gitu ketakutan. Karena pasti mati kalau keluar dari kota pasti mati. Musuh ini beringat semua, dulu gak ada polisi, gak ada tentara, gak ada PBB, kalau namanya perang itu mati. Karena gak ada yang nurut. Padahal sing nyelok kaji nabi orang sing nurut. Jadi kan dia tahu lah dituruti sahabat. Kiai ra dituruti santri bingung. Kaji nabi tahu lah dituruti. Betul, cuma sok musik gue sampai 3 kali. Akhirnya nabi terus muntah nyebut nama. Hudzaifah ini. Karena nabi menyebut nama, mau tidak mau dia akhirnya ya berada untuk disebut. Jadi Hudzaifah ini. Cara Nabi ada muni asal sahabat, akulah ya ora tani. Mari jenengku disebut. Jadi kenangannya dia apa? Tangi ya gara-gara namanya apa? Disebut. Kalau enggak dia juga rencananya enggak ikut. Jadi sahabat. Karena dia disebut maka dia tanya. Terus ada apa ya Rasulullah? Jadi cek pasukan wong kafir posisinya dia. Tapi kamu nggak boleh melakukan tindakan apapun, apalagi membunuh. Saya ulang lagi, kamu nggak boleh melakukan tindakan apapun, apalagi membunuh. Artinya itu menjadi fikih bahwa ketemu orang kafir harbi pun tidak selalu perintahnya itu membunuh. Itu jelas di hadis-hadis. Lain ngaji, benar terlalu jadi ekstremis. Setelah di pasukan orang kafir itu, lupa aja semua. Bahkan orang kafir itu nggak tahu apa yang dipegang. Termasuk ada orang kafir yang ketuanya di Sufyan itu megang putih. Ya fulan, ayo udah pergi. Jadi putih. Saat itu momen yang tepat saya bunuh ketuanya orang itu. Andai kan Rasulullah dan ngendikan kamu tidak boleh melakukan apapun. Jadi, ambil semua habis Sufyan. Buat itu bener-bener wajib. Setelah patuh balu, terus orang dijak mire gak mau. Sabi Sufyan bilang gini, saya ini ketua kalian, kalau kamu gak mau mirip, ya saya dulu yang mirip. Ini sudah ada benar, perang ini sudah ada benar, ini ada kekuatan langit, terus gak mungkin kita teruskan. Mulai Sabi Sufyan. Mulai terus, liane mulai. Setelah liane mulai, Hudzaifah datang, matur. Ketika tahu Hudzaifah datang, Rasulullah itu beliau pakai serban, pakai kemul, bukan serban, kemul. Nabi itu kalau serbanan sekenanya, jadi kalau kemul tidur dipakai, tidak kayak dia sekarang harus maca berpenampilan dari yang warnanya gini. Nabi sekenanya saja. Makanya kalau di Fathul Mu'in ada keterangan sholat itu disunatkan pakai rida. Kalau nggak ketemu rida ya tampar, tidak apa-apa. Karena ulama dulu itu adanya ikhlas nggak penampilan. Kalau sekarang mana mau? Sama cari di Mu'in orang sunat pakai rida. Kalau tidak cukup tampar, jadi pakai rafia ya nggak apa-apa. Tapi jangan kedap ya, mau dipakai aja. Itu dulu orang masih sadar itu, karena memang dulu itu nggak ada penampilan. Kalau sekarang kan penampilan, kombinasi dengan jasnya, kalau di podium posisi harus begini, kalau khutbah begini. Itu mau sunat, mau yang kayak raro, pokoknya kalau dulu nggak ada. Nabi biasa sholat pakai kisah, kemul biasa. Bahkan kata siapa itu, Abdul bin Mas'ud, dia menangi Nabi itu sholat sarungan. Terus diikatkan di gulunya. Sarung tok satu, gak punya bed. Sarung tok satu, terus diikatkan di gulunya. Kayak orang-orang tua dulu. Itu biasa. Jadi Abdul bin Mas'ud itu pernah datang ke masjid. Dia itu bawa serban, bawa imamah, dicap jandal. Imamahnya di jandal, serbannya di jandal. Terus dia sholat di Sa'd bin Waqid. Era tabiin, sahabat itu ada yang menangi tabiin, dikomentari. Kiai kok sholat gitu. Masyhur itu hadis itu di Bukhari sama tidak. Abdul bin Mas'ud marah-marah. Kue darani serban sunat itu perkara kelaku. Keadaan sudah baik-baik saja kelar tubuh serban darani sholat itu nganggo serban. Iku mergo sunat atau mergo kue kelar tubuh. Dia marah-marah. Aku zaman Nabi itu biasa sholat mau sarungan sitor di gede. Dulu gak berani kita bilang serban sunat, keadaannya seperti itu. Kue roh sebagai aku sholat ini, gak tahu. Berwong bodoh, gue roh sikit-sikit sama serban. Dimaki-maki sama Abdul. Makanya ini pelajaran bagi kita. Kadang-kadang kita menyenatkan satu ibadahnya nggak berdasar fakta, tapi berdasar selera. Sekarang orang rame-rame umroh karena kita hidup baik-baik saja, makanya kita menyenatkan umroh. Yang londo mungkin yang wajib itu yang mengusir londo tidak umroh. Oke, kita sepakat pakai serban di sunat, tapi tidak sesunat menghidup-hidupkan ilmu.
Karena tadi bahaya kalau ilmu ini mati, kemudian orang yakin serban itu wajib, sehingga yang sholat pakai ihram dianggap batal, yang sholat pakai celana dianggap batal, yang sholat pakai pakaian alaiya gitu. Makanya ulama itu selalu berkonstitusi jangan ada tradisi ijab malam wajib. Kalau tidak wajib ya selamanya ada. Sehingga Abdul bin Mas'ud yang sahabat saja jarang pakai serban. Karena guling-gilingan nak serban itu rasa sah. Paham ya? Andai kan zaman itu sahabat pakai serban semua, tapi dia pakai semua karena dikira syarat. Tapi dia pakai semua. Kita pun pakai semua. Mungkin batu serbanan, tukang satpam serbanan. Tapi bedanya kiai bahagia itu. Jadi kalau mau dulu, orang Mekah, orang Juban itu sudah menyangkutnya kiai ini. Barang bandara ke Juban tak. Itu heran deh. Jadi mau anak kita tapi tenang. Terus siling nomor kancane sing modal Madura sing modal Mekasugi. Ning kene Juban kabeh tapi ora mesti kiai. Iya. Lagi ngelereni salaman. Jadi saya teruskan ya supaya sampai jadi wali. Oh gampang, tertarik gampang. Peroninan be aku lah. Ayo wali orang peroni. Fa'ar salna alihim riha wajib dalam itu Nabi sholat di depan para sahabat yang kedinginan. Setelah pasukan kafir dikalahkan oleh angin, dikalahkan oleh malaikat yang enggak kelihatan. Akhirnya sahabat itu sadar, tetap itu kekasih Allah orang. Ketika Salman Al-Farisi punya ide kontak, seakan-akan dia lebih cerdas ketimbang Rasulullah. Betapa brilian pikirannya Salman Al-Farisi. Seakan-akan Nabi Nyun Sewu gak iso mikir, Salman iso mikir. Pasukan orang kafir tertahan karena teori kontak, tapi hanya tertahan saja. Setelah dikepung ya kelaparan meh mati. Nabi para pangeran Nabi kok mau mikir, mereka para pangeran. Buaran sahabat roh tenan Nabi sholat langsung angin betok. Jadi sahabat Nabi aku dengan mikir rugi. Terus sahabat tuh ada di butuhkan barang kita di pasaran. Makanya pertanyaannya sekarang, saya ini pasungan orang kafir itu mulai mergokon sama angin. Mulanya kecukupan gedeng wali sama wali reso mikir, tapi para pengen. Gue loh mikir ekonomi tenanan, ambil uripku bahagia di bahagia, mereka mulai so mikir. Tangan bahagia ya roh. Lo kalau nanti kita kritik pakar metodologi sosiologi kita, Gus, teorinya apa? Jadi harus bisa mengumpulkan orang banyak aja. Nah, gue sekali sosiologi kan bisa mikir cara pidato menarik, metodologi menarik. Tapi dia ngumpul 10 orang ya. Padahal dia pakar sosiologi. Aku iso mikir ngomong foto wong kritik. Jadi memang saya nanti wali ora iso mikir. Ki belum ora iso mikir. Tak jamin dadi bodoh tenan iki. Itu cara wes sel-sel otaknya itu dibikin beda. Reaksi tubuhnya juga dibikin beda. Nabi kemarinnya Nabi sebut Umi itu keibu-ibuan, gak iso mikir kan. Tapi ora krono bodoh, saking parke pengiran, Nabi santai. Sahabat tahu Nabi sholat rokaat langsung angin itu mereaksi. Semua alam mereaksi. Ini kekasih Allah dalam kegundahan mergo butuh bantuan. Angin respon jajal kuwi. Nabi yang gaduh, Nabi yang galau itu angin semuanya respon. Makanya ini kan cerita. Itu menunjukkan kalau alam itu iso mikir. Ini balik. Angin langsung tanda. Alam kan. Sampai sahabat sampai. Iya, Pan Salman. Jadi saya alam cerdas, cuma masalah konteks. Kalau kena rasa cerdas, tapi paham ya. Selesai. Malah nih Pak Arsalna alihim rihau wajib dalam tahu. Kalah. Kok dari sisi aku suka iman, gara-gara gak tahu. Kalah mau Muhammad juga. Angger wis cara akal menang, dia menang. Mesti orang sesuatu. Dia di sini orang bahasa ikra iso dan komunikasi. Jika orang kepok menikah itu ada isorak dukun, jadi pokoknya Muhammad itu tetap ditulung, betulnya. Itu bedanya nah. Jadi beda cara berpikir Nabi ya, sahabat ya beda, wali beda, wali ya beda. Wali ini apa? Sobat ini. Nah, gue daftar, tapi aku rasa yakin dia sih, pokoknya tak ada. Mas Taro KPI.
Nah ini kan kisah nyata, makanya di Quran itu tidak ada kontak. Yang ada perang Ahzab, Ahzab itu jamu bisbin. Normalnya orang Yahudi Nasrani itu kan musuhan, tapi mereka koalisi melawan Muhammad. Nasoro, Najron, Yahudi, Quraisy, Kafir, Quraisy, Mekah itu kan tiga kekuatan besar, semuanya sepakat melawan Rasulullah. Makanya disebut Ahzab, pasukan koalisi. Normalnya itu Nabi kalah. Salman Al-Farisi bikin kontak, dan lucunya, anehnya Rasulullah setuju saja, karena itu baik secara akal. Karena Nabi itu bukan anti akal, ya setuju. Tapi Allah ingin membuktikan bahwa akal itu tidak segala-galanya. Akhirnya orang kafir kalah itu bukan karena kontak, tapi karena fa'ar salna Allah bikau wa junudal lam naruh. Kalahnya karena angin yang tidak tahu. Jadi kalau Nabi ngeluh itu angin itu merespon, semuanya merespon. Contoh gampang ini, contoh gampang. Ketika perang kontak tengah-tengah itu kelaparan semua. Jabir itu masakannya wedus, wedus kecil. Dimakan orang 6 saja agak warni, dimakan orang 3. Itu Nabi itu hanya datang ke kawannya Jabir itu ke dapurnya. Kamu jangan buka di rumah kamu. Kira-kira ya tunggu. Bareng dibuka Nabi, dibilangin kamu harus cukup orang 300. Itu alam merespon begitu. Nabi ketika apa saja itu direspon oleh. Karena ini sih mendikan kekasihnya pengira. Makanya masyhur riwayat-riwayat. Kita ada sumur yang kering. Ketika Nabi mau ke Tabuk, sumurnya kering. Sama Nabi tidur di lampu. Airnya ini muncrat-muncrat. Itu menunjukkan bahwa alam itu merespon sama kekasihnya Allah. Nah kalian ini orang yang nggak kenal alam sama sekali, tapi ingin menguasai. Jadi pasti dendamnya luar biasa. Alam-alam ini pasti dendam luar biasa. Orang mana istighfar harus tuntas. Jadi jangan kira, makanya saya mengingatkan jenengan, kita kepengen mukmin sejati, itu latih iman itu dilatih bil ilmi dengan ilmu. Caranya apa? Lihatlah Nabi Adam. Dia itu tahu betul kalau dari tanah dan asal manusia itu dari materi. Sehingga kamu tidak bisa menstatuskan tanah benda mati. Wong materi kamu yang punya akal pun dari. Nah, dari situ aja kelihatan betapa sama sekali kita ini sama dengan tanah. Karena kalau kita materinya tanah, ya kita bedanya apa dengan tanah.